Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngejelasin tentang penugasan yang kemarin ya, tentang membuat perhitungan modal usaha sama kalian hitung titik impasnya, ya kan? Nah, jadi kemarin itu kan udah dikasih tahu kalau masing-masing dari kalian itu harus udah punya jenis produk kalian yang mau kalian jualin nih, gitu ya. Nah, produknya udah ditentuin, kalian tentuin dulu nih. Kalau misalnya belum, itu malah kalian gak bisa ngerjain tugasnya, kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama kalian lihat di sini. Jadi setelah kalian itu udah tahu nih kalian mau jualan apa, harus tahu dulu kalian mau jualan apa, baru kalian bisa bikin perkiraan perhitungan ini ya. Jadi ini masih perencanaan kalian, belum yang udah jalan usahanya gitu. Jadi kalian bikin perhitungannya itu berdasarkan komponen kebutuhan modal. Ini komponennya nih. Jadi ada modal investasi sama modal kerja. Modal investasi itu modal yang untuk kebutuhan awal. Kalau yang modal kerja itu untuk yang operasional ya. Dibaca lagi materinya nanti. Nah, kemudian perkiraan nilai rupiahnya itu berapa. Kemudian baru deh dihitung total kebutuhan modalnya dengan nilai rupiah. Ya, jadi ini dihitung pakai nilai rupiah seperti itu. Nah, gimana sih cara ngerjainnya nih? Bu kasih contoh ya. Jadi modal investasi itu kan kebutuhan awal. Let's say kalau kalian online shop nih, ya kan? Dan sekarang memang kalau jualannya pasti lewat online, ya kan? Nah, if misalnya Bu saya nggak lewat online shop tapi pemasarannya doang lewat online shop, ya disesuaikan. Ini Bu cuma ngasih contoh seperti itu. Nah, jadi untuk modal investasi kebutuhan awal itu kira-kira kalian butuh apa aja sih supaya usaha kalian itu jalan. Jadi ibarat kata kalau tanpa ini nih usaha kalian nggak bisa jalan gitu ya. Nah, let's say ini contohnya aja. Pertama, ketika kalian punya online shop pasti kalian butuh dong yang namanya handphone ataupun laptop atau tablet atau apapun itu ya. Jadi media buat kalian untuk menjalankan usaha online shop ini. Kemudian pasti ketika kalian mau mempromosikan produk pasti kalian butuh buat foto-foto dong ya. Of course kalian butuh ring light atau misalnya dekorasi juga buat fotonya gitu. Kemudian stok awal produk kalian, karena kita kan nggak pakai bahan baku ya kalau kalian kategori dropship ataupun misalnya kalian sebagai reseller seperti itu. Nah, jadi stok awal kalian pasti juga harus punya seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian cetak resi secara mandiri, kalian pasti butuh juga mesin printer yang kecil ya kan, yang buat nyetak resi. Terus kalau kalian bikin web ataupun misalnya pakai WA bisnis atau kalian misalnya pakai sosmed yang berbayar, nah itu juga masuk ke dalam perhitungan modal investasi seperti itu ya. Nah, baru deh kalian hitung ya, kira-kira ini berapa ya. Ini menyesuaikan sama kebutuhan kalian. Ingat ya, modal investasi kebutuhan awal, jadi ini perkiraan seperti itu ya. Kemudian kalian hitung tuh modal kerja kan, tadi modal investasi, yang kedua modal kerja. Nah, di modal kerja ini kan operasional usaha ya. Jadi ini udah ada nih kebutuhan awal kalian. Jadi supaya next bisa jalan itu harus ada apa aja operasionalnya gitu ya, supaya bisa beroperasi. Pasti kalian nanti pas nganter-nganter barang nih ya, ada yang mesen pasti butuh namanya transportasi kan, nganterin misalnya ke JNE atau JNT gitu. Nah, transportasinya itu berapa ya. Nah, ini hitungannya per minimal 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya transportasinya per bulan kalian butuh 80.000, nah kalian kaliin 3 aja. Nah, kemudian misalnya kalian butuh pulsa atau pakai telepon ya, kira-kira misalnya kalian sebulan habis 300 atau misalnya 100 ya, perkiraan aja. Nah, 100.000 misalnya buat sebulan. Nah, kan perkiraan buat minimal 3 bulan, kalian kaliin 3 aja. Kemudian kalau misalnya kalian gak pintar ngedesain produk kalian sendiri, kalian butuh jasa desain orang kan. Nah, buat bayar jasa desain itu kalian bayar berapa kayak gitu ya.
Kemudian listrik, kenapa listrik? Kan kalian ngecas juga nih si HP yang tadi ya kan. Kemudian buat foto produk kalian juga butuh cahaya gitu, seperti itu. Nah itu perkiraan listriknya habis berapa. Kemudian ongkir buat dropship, pasti kalian kalau beli produk ada ongkirnya dong yang kalian tanggung kayak gitu kan. Nah itu juga masuk ke dalam biaya operasional kalian, seperti itu. Karena kan ongkir ini biasanya mengikuti jumlah si barang ya kan. Jadi kalau makin naik dia pasti makin banyak juga ongkirnya kayak gitu. Baru deh kalian hitung totalnya berapa ya. Nah udah jadi deh perhitungan modal kerja kalian sama modal investasi kalian. Dibikin tabel yang rapih kayak gini ya. Lihat contoh di modul PDF atau di PPT yang udah pasti seperti itu. Nah kalau misalnya untuk titik impas ya, ibu nggak nyuruh kalian ngitung laba untung laba rugi, karena nggak harus kalian itu kejual produknya gitu ya. Nah untuk menghitung titik impas, jadi kalian bikin dulu simulasi perhitungannya, simulasi untuk fixed cost kalian berapa, kemudian variable cost kalian berapa, sama harga barang per unit. Jadi harga jualnya itu kalian berapa gitu ya. Nah lihat di sini, jadi simulasi dari produk kalian, fixed costnya apa dulu nih ya, keluar berapa nih fixed cost kalian buat transportasi, kalian nganter barang ya kan, nganter barang, jemput barang dropship atau apalah ya, transportasi. Nah kenapa ini masuk dalam fixed cost? Karena mau jumlah barang kalian diproduksi sebanyak apapun ataupun sebanyak apapun kalian ngejual produk, transportasi ini nggak berubah, pasti segitu-gitu aja dia uang yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian pulsa sama paket telepon, ini kan kalian nggak mungkin ngezoom atau ngejimin atau apa ya, jadi maksudnya untuk jualan produk pasti itu akan tetap ya biayanya, tapi itu tergantung kalian lagi nih mau masukin ini kemana ya. Jadi kalian hitung fixed cost-nya. Fixed cost itu uang yang kalian keluarkan yang secara berkelanjutan, itu harganya segitu-gitu aja ya. Jadi biaya tetap, makanya namanya biaya tetap ya, fixed cost seperti itu. Jadi dia nggak akan berubah harganya atau nominalnya meskipun produksinya itu rendah ataupun tinggi, seperti itu ya. Kemudian misalnya kalian juga punya biaya iklan produk ya, kalian itu misalnya bayar orang buat ngiklanin produk kalian, atau misalnya kalian bayar di Shopee itu ya kan, bayar iklan berbayarnya berapa per bulan. Nah itu juga masuk dalam fixed cost-nya ya. Listriknya juga masuk dalam fixed cost. Nah variable cost itu adalah biaya yang nominalnya itu berubah seiring dengan bertambahnya produk gitu. Jadi kalau misalnya kalian ongkir barang, kalau orang yang udah ngestok barangnya banyak, itu kan semakin banyak ongkirnya semakin mahal dong, dan itu ditanggung sama si penjual ya kan. Nah misalnya kalian beli baju untuk jualan itu 1 bal ya kan, 1 bal itu kan ada 1000 piece. Nah 1000 piece itu kan ongkirnya bisa sampai sekitar 1 jutaan ya, enggak lah, 700.000 kalau udah yang antar pulau. Kalau deket paling 200.000, enggak 200, 500 ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nambah, ongkirnya nambah dong, dan itu nanti ngaruh ke harga jual kayak gitu. Makanya ongkir ini masuk dalam variable cost. Semakin meningkat produk yang kalian stok ataupun kalian jual ya, itu semakin meningkat dia, itu namanya variable cost. Terus misalnya kalian punya packaging sendiri ya, nah itu berapa harga ongkir berapa harganya gitu packaging kalian. Misalnya buat 10 piece itu habis 10.000 misalnya ya, 10.000 per 10 piece. Nah kalian hitung tuh ya variable cost-nya. Kemudian ini juga nih unit produk yang kalian stok berapa nih ya. Misalnya kayak tadi produk yang kalian stok ada berapa dus atau ada berapa bal kayak gitu. Nah kalian hitung, baru deh
kalian udah ngitung fixed cost, variable cost, baru harga selling price-nya ya. Nih ada 3. Jadi fixed cost, variable cost, sama selling price. Nah, harga jual itu rumusnya itu HPP ditambah persen margin. Jadi kalian mau dapat margin berapa nih keuntungannya? Misalnya kalian mau, Bu saya nggak mau mahal-mahal lah 10%, atau Bu harga pasaran marginnya 20%. Ya udah, itu terserah kalian ya. Jadi HPP-nya ditambah persen margin. Nah, kalau misalnya Bu HPP rumusnya apa? HPP itu total biaya dibagi per unit. Nah, kayak tadi nih, unit produk yang kalian stok misalnya 4 juta nih, terus sama ongkir 700, berarti kan 4.700.000 tuh, sama packaging ya, misalnya habisnya sekitar 5 juta. 5 juta baru deh kalian bagi berapa unit. Nah, itu dia HPP-nya ya. Baru setelah punya HPP, HPP ini adalah harga pokok penjualan kalian. Jadi kalau misalnya kalian jual dengan harga HPP, kalian nggak punya keuntungan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, buat harga selling price kalian hitung dulu HPP-nya, baru kalian tambahin mau marginnya berapa. Nah, seperti itu. Udah nih, udah kalian bikin simulasi untuk fixed cost sama variable cost, terus selling price, baru deh kalian hitung BEP dasar unit sama BEP dasar penjualan. Nah, ini buat kalian hitung titik impas, kira-kira modal kalian balik kalau dijual berapa ya. Modal kalian baru balik itu kalau kejual berapa unit. Ini kan unit. Nah, kalau ini rupiahnya ya. Jadi perhitungannya kalian lihat di PPT atau modul yang udah Ibu share. Seperti itu ya. Ini bikin simulasi ini dulu, baru kalian hitung BEP dasar unit sama BEP dasar penjualan. Oke.